Dalam dunia produksi, permintaan pelanggan bisa berubah-ubah setiap bulan. Kadang naik, kadang turun. Nah, supaya perusahaan tetap bisa memenuhi permintaan tanpa membuang banyak biaya, disinilah pentingnya yang namanya aggregate planning. Aggregate planning adalah proses merencanakan jumlah produksi dan jumlah tenaga kerja dalam jangka menengah. Tujuannya simpel, menyeimbangkan permintaan dengan kapasitas produksi, tapi tetap dengan biaya efisien. Ada dua strategi utama dalam aggregate planning. Yang pertama adalah chase demand strategy. Di strategi ini, jumlah produksi selalu mengikuti permintaan. Artinya, kalau permintaan naik, perusahaan menambah pekerja. Kalau permintaan turun, pekerja dikurangi. Strategi ini cocok kalau tenaga kerja mudah ditambah dan dikurangi. Strategi kedua yaitu level production strategy. Berbeda dengan chase demand, strategi ini menjaga produksi tetap stabil setiap bulan. Jumlah pekerja tidak berubah. Kalau permintaan lagi tinggi, perusahaan bisa memakai lembur atau mengambil stok dari gudang. Kalau permintaan rendah, kelebihan produksi disimpan sebagai inventory. Dengan aggregate planning, perusahaan bisa menentukan strategi mana yang paling hemat, paling efisien, dan paling cocok dengan kondisi mereka. Untuk mempermudah pemahaman mengenai aggregate planning ini, saya akan membahas satu contoh soal di mana pada soal ini diketahui bahwa sebuah perusahaan roti Sweetbread memproduksi roti manis. Kapasitas tenaga kerja saat ini adalah 15 orang. Setiap pekerja mampu memproduksi 1000 roti per bulan pada kondisi normal. Perusahaan ingin membuat rencana agregat untuk 4 bulan dengan perkiraan permintaan sebagai berikut. Pada soal diketahui bahwa pada bulan Januari permintaan berjumlah 9.000 unit, pada bulan Februari 12.000 unit, pada bulan Maret 10.000 unit, dan pada bulan April 11.000 unit. Diketahui juga pada soal biaya untuk merekrut pekerja baru yaitu sebesar 300.000 per kerja. Untuk memberhentikan pekerja sebesar 200.000 per pekerja. Biaya simpan inventory Rp1.000 per unit per bulannya. Biaya lembur Rp5.000 per unit. Biaya produksi normal Rp3.000 per unit. Jumlah pekerja saat ini yaitu 15 orang dan jumlah produk yang dapat diproduksi sebanyak 1.000 produk dalam untuk satu orang. Nah, pertama-tama untuk mencari chase demand, kita perlu untuk membuat tabel seperti ini dulu. Kemudian mengisikan data yang diketahui pada soal pada bagian ini. Menjumlahkan setiap kolom pada tabel ini. Itu juga dengan kolom production sampai dengan workers fired. Terus kita tarik saja ke sini agar semuanya otomatis terjumlahkan. Kemudian membuat demand constraint seperti ini. Pada bagian kiri diisi dengan sell production pada periode Januari sampai dengan periode April. Pada bagian kanan kita dapat mengcopy paste bagian permintaan ini ke bagian sini. Kemudian untuk production kita mencari jumlah produksi yang kita lakukan dengan cara mengalihkan jumlah produk yang dapat dihasilkan oleh setiap orangnya dalam satu bulan dengan jumlah pekerja yang kita butuhkan pada periode tersebut. Jangan lupa untuk mengunci pada bagian jumlah produk yang dapat dihasilkan karena kita akan menggunakan rumusnya sampai bawah. Kemudian pada bagian kanannya diisikan dengan jumlah production, sell production pada periode pertama sampai dengan periode terakhir. Untuk pekerjanya kita menggunakan rumus. Untuk periode pertama kita
menjumlahkan pekerja yang dimiliki oleh perusahaan ditambah dengan pekerja yang kita rekrut dikurang dengan pekerja yang kita pecat. Untuk periode selanjutnya yaitu periode bulan Februari, menjumlahkan pekerja yang dibutuhkan pada periode Januari ditambah dengan menjumlahkan pekerja yang dibutuhkan pada periode Januari ditambahkan dengan pekerja yang direkrut pada periode Februari dikurangkan dengan pekerja yang dipecat pada periode Februari. Begitu terus sampai periode terakhir. Bagian workforce constraints yang sebelah kanan itu berisi cell workers needed, begitu sampai bawah. Terus kita dapat menambahkan rumus untuk cost atau biaya keseluruhannya dengan cara mengalihkan production dengan biaya produksi normal, ditambah dengan jumlah pekerja yang kita rekrut dikalikan dengan biayanya, jumlah pekerja yang kita ditambah dengan jumlah pekerja yang kita pecat dikalikan dengan biaya yang dibutuhkan, seperti ini. Selanjutnya bisa buka pada bagian data, kemudian solver. Pada bagian set objektif, pilih bagian cost tadi. Untuk by changing variable cells, ini adalah sel yang akan kita suruh atau kita perintahkan solvernya untuk mencari. Kemudian sub the constraint ini menambahkan setiap bagian yang ingin kita cari. Caranya seperti ini. Untuk menambahkan, kita perlu menambahkan 12 pasang ini. Bagian kiri demand constraint sama dengan bagian kanan add. Seperti itu kita lakukan sampai workforce dan productionnya seperti itu juga. Selanjutnya jika sudah, kita bisa mencet solve. Kemudian akan muncul jawaban hasil dari solver tadi. Pada kasus ini total biaya yang kita perlukan adalah 128.800. Selanjutnya untuk level production. Seperti yang sudah dibahas tadi, level production ini jumlah produksi yang kita lakukan pada setiap bulannya sama. Jadi kita memerlukan tabel seperti ini. Tabel bulan, permintaan, produksi reguler, total produksi, lembur, inventory, biaya produksi reguler, biaya lembur, dan biaya inventory. Pada bagian bulan kita ubah menjadi angka. Kemudian kita inputkan jumlah permintaan setiap bulannya. Nah, begini. Setiap bagian bawah pada kolomnya juga kita jumlahkan seperti yang tadi. Seperti itu. Terus pada bagian produksi kita kosongkan, tidak memakai rumus apa-apa. Total produksi begitu juga karena kita akan mencarinya menggunakan solver nanti. Pada bagian lembur kita menggunakan rumus total produksi yang kita lakukan dikurang dengan produksi reguler. Kita beranggapan bahwa sisa dari total produksi dikurang dengan produksi reguler harus dipenuhi dengan cara lembur. Selanjutnya inventory. Inventory ini didapatkan dari kenapa 0? Karena di soal diketahui bahwa inventory awalnya adalah 0 dan dia juga ingin untuk persediaan pada akhir periodenya juga 0. Jadi inventory awal ditambah dengan total produksi yang kita lakukan pada periode tersebut dikurang dengan permintaan pada periode tersebut. Begitu juga dengan periode selanjutnya. Sisa penyimpanan pada periode sebelumnya ditambah dengan total produksi pada periode tersebut dikurang dengan permintaan pada periode tersebut. Begitu sampai bawah.
Untuk biaya produksi reguler, kita dapat mengalihkan jumlah produksi pada periode tersebut dikali dengan biaya produksi normal. Untuk biaya lembur, mengalihkan jumlah produksi pada lembur dikali dengan biaya lembur. Dan untuk biaya inventory, begitu juga mengalihkan jumlah barang yang disimpan atau barang yang tersedia dikali dengan biaya simpan inventory. Nah, jadi setelah total produksi kita dapatkan dengan cara membagi total permintaan dengan jumlah periode, kita harus memperkirakan berapa produksi reguler yang harus kita lakukan agar inventory pada bagian akhirnya adalah 0. Di sini total produksinya 10.500. Kita anggapkan dengan jika kita produksi reguler sebanyak 10.000 dan kita melakukannya sebanyak 4 periode, 4 dikali dengan kita mendapatkan 40.000 dan kita menyisakan sebanyak 2.000, dimana kita dapat itu dari jumlah permintaan dikurang dengan jumlah produksi reguler. Kita mendapatkan 2.000. Ini adalah sisa produksi reguler. Maka untuk kita membagi ratakan jumlah produksi lemburnya, kita dapat membagi produksi reguler ini dengan jumlah periodenya. Produksi lembur dengan produksi reguler dibagi 4, dapatlah 500. Nah, kita dapat mencobakannya pada kolom ini. Dan jangan lupa untuk masukkan rumus cost-nya, yaitu jumlah dari biaya produksi reguler ditambah dengan biaya lembur ditambah dengan biaya inventory. Jadi di sini kita menggunakan solver. Pada bagian set objektif kita pilih cost to min karena kita mencari biaya produksi, dan ini untuk sel yang ingin kita isi. Kita tambahkan sel ini. Kita ingin jumlah produksi reguler sama dengan 10.000. Kemudian total produksi sama dengan 10.500. Kemudian solve. Oke. Nah, di sini kita akan langsung mendapatkan jawaban dari produksi reguler dan total produksinya. Dimana di sini benar, inventorinya yang awalnya 0 menjadi 0. Itu menandakan bahwa perhitungan kita sudah benar. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai agregat planning ini.